Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eni Purwaningsi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai materi penjualan konsinyasi. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Revina Putri Melani, kemudian ada Pristia Maulidita Arfianti, dan yang terakhir Diki Himawan. Baik, marilah kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu konsinyasi? Konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi. Pihak yang menyerahkan barang atau pemilik disebut konsainer atau pengamanat, sedangkan pihak yang menerima barang disebut konsainer faktor, commission merchant atau komisioner. Nah, dari segi pengamanat, transaksi pengiriman barang-barang kepada komisioner biasa disebut barang-barang konsinyasi atau consignment out. Sedangkan bagi komisioner, untuk barang-barang yang diterima disebut sebagai barang-barang komisi atau consignment in. Kemudian, dalam transaksi konsinyasi, penyerahan barang dari pengamanat kepada komisioner tidak diikuti adanya penyerahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Meskipun diakui bahwa dalam transaksi konsinyasi itu telah terjadi perpindahan atau penyerahan terhadap pengelolaan dan penyimpanan barang kepada komisioner. Namun demikian, hak milik atas barang yang bersangkutan tetap berada pada pengamanat atau konsainer. Hak milik atas barang itu akan berpindah dari pengamanat apabila komisioner telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Pembahasan selanjutnya adalah terdapat 4 hal yang menjadi karakteristik transaksi konsinyasi. Yang pertama yaitu pelaporan persediaan, kemudian yang kedua pengakuan pendapatan, yang ketiga tanggung jawab biaya, dan yang terakhir kewajiban komisioner. Berikut penjelasan dari 4 karakteristik tersebut. Yang pertama, pelaporan persediaan. Karena hak milik atas barang-barang masih berada pada pengamanat, maka barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak komisioner. Kemudian yang kedua ada pengakuan pendapatan. Pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner, sampai dengan saat barang dapat dijual kepada pihak ketiga. Selanjutnya karakteristik yang ketiga adalah tanggung jawab biaya. Pihak pengamanat sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi, sejak saat pengiriman sampai dengan komisioner berhasil menjualnya kepada pihak ketiga, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Karakteristik yang terakhir yaitu kewajiban komisioner. Komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Oleh sebab itu, administrasi yang tertib harus diselenggarakan sampai dengan berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Hak komisioner terbagi menjadi 3. Yang pertama, komisioner berhak untuk mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut. Sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian di antara kedua pihak, komisi dan biaya-biaya yang mendapatkan pergantian biasanya dikurangkan langsung dari hasil penjualan sebelum penyelesaian keuangan dengan pengamanat dilaksanakan. Yang kedua, dalam batas-batas tertentu, biasanya kepada komisioner diberikan hak untuk memberikan jaminan atau garansi terhadap kualitas barang yang dijualnya. Yang terakhir, untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis. Meskipun pengamanat dapat mengadakan pembatasan-pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian. Kewajiban komisioner. Pertama, melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamanat. Kedua, mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamanat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Komisioner harus menjual barang-barang tersebut dengan harga yang dinyatakan dalam perjanjian. Dalam hal pengaturan terhadap harga jual tidak dinyatakan di dalam perjanjian. Komisioner harus berusaha menjual barang tersebut dengan harga sedemikian rupa
sehingga tidak merugikan kepentingan pengamanan. Demikian pula, halnya terhadap syarat-syarat pembayaran yang tidak diatur secara spesifik di dalam perjanjian. Yang ketiga, mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang-barang milik pengamanan, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. Pembukuan yang tertib dan teratur harus diselenggarakan terhadap transaksi-transaksi penjualan barang-barang konsinyasi. Hasil penjualan, biaya-biaya mendapat pergantian, persediaan barang, dan piutang dari penjualan barang-barang konsinyasi semuanya harus dinyatakan jelas di dalam rekening-rekening pembukuan untuk melindungi hak-hak atau kepentingan pengamanan. Yang terakhir atau yang keempat, membuat laporan secara periodik tentang barang-barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual, dan barang-barang yang masih dalam persediaan serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. Baik, selanjutnya yaitu adalah masalah akuntansi bagi komisioner. Prosedur akuntansi yang diikuti oleh komisioner tergantung kepada 1. Apakah transaksi-transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah sehingga pendapatan dan laba konsinyasi ditentukan secara terpisah dari laba rugi dari kegiatan penjualan tetap. Yang kedua yaitu transaksi-transaksi konsinyasi tidak dicatat secara terpisah dari transaksi-transaksi penjualan tetap dari perusahaan komisioner, sehingga tidak dibedakan antara laba konsinyasi dengan laba rugi dari penjualan tetap. Selanjutnya yaitu ada masalah akuntansi bagi pengamanat atau konsinor. Yang pertama yaitu rekening pembukuan atas transaksi konsinyasi atau hasil penjualan atau harga pokok penjualan dan biaya-biaya bersangkutan itu diselenggarakan. Dalam hal ini terdapat dua alternatif sebagai berikut. A. Diselenggarakan terpisah dari penjualan tetap. B. Diselenggarakan secara terpisah dari transaksi penjualan. Yang kedua yaitu ada metode administrasi barang-barang dagangan. Dalam hal ini juga terdapat dua alternatif sebagai berikut. A. Metode perpetual. B. Metode fisik. Selanjutnya yaitu ada alasan-alasan bagi pengamat konsinor untuk mengadakan perjanjian konsinyasi. Konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen. 2. Risiko-risiko tertentu dapat dihindarkan oleh pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri komisioner. Jadi lain sifatnya dengan perjanjian. Ketiga yaitu ada mungkin pengamanat ingin mendapatkan penjualan khusus atau spesialis dalam perdagangan barang-barangnya, terutama untuk ternak, hasil pertanian, dan lain-lain. Keempat yaitu harga eceran barang-barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat. Demikian pula terhadap jumlah barang-barang yang siap dipasarkan dan stok barang-barang tersebut. Alasan-alasan komisioner menerima perjanjian konsinyasi antara lain. 1. Komisioner dilindungi dari kemungkinan risiko gagal untuk memasarkan barang-barang tersebut atau keharusan menjual dengan rugi. Kedua, risiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. Ketiga, kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi sebab adanya barang-barang konsinyasi yang diterima atau dititipkan oleh pengamanat.